Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azril Hosea. Saya dari kelompok 2 praktikum CNC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara melakukan SolidWorks turning dan mendapatkan kode dari part yang akan kita proses di mesin CNC nanti. Baik, pertama-tama kita akan mengecek terlebih dahulu apakah kita sudah menceklis untuk SolidWorks Camp 2020-nya. Karena pada SolidWorks Turning ini kita menggunakan SolidWorks Camp dan sesuai versi kita masing-masing. Selanjutnya kita bisa open part yang akan kita gunakan. Dan kesempatan ini kali ini kita menggunakan CNC 2A. Oke, ini dia adalah partnya. Ini part yang akan saya gunakan untuk mendapatkan kode saat masuk dalam mesin CNC nanti. Lalu kita ke tab SolidWorks Camp. Kita bisa menggunakan konfigurasi yang berada pada letak ini, dimana ini 3 ini dari SolidWorks Camp. Baik, pertama-tama kita ke SolidWorks Camp Feature Tree, lalu kita ke mesin Miltrick ini. Di sini kita edit untuk mesinnya, kita menggunakan turning mesin, select, kita pastikan kita menggunakan light duty, karena kita menggunakan mesin training atau mesin untuk pelatihan dan pembelajaran, jadi kita hanya menggunakan light duty saja. Setelah mesinnya sudah, kita klik OK untuk memastikan bahwa mesin duty-nya sudah ke light duty. Lalu setelah sudah, kita pindah ke tool grip. Untuk tool grip-nya kita menggunakan tool grip 2. Dan di sini ada banyak sekali pahat yang muncul saat kita menggunakan tool grip 2, dan karena kita hanya akan menggunakan satu pahat saja, yaitu pahat nomor 4, maka untuk pahat-pahat yang lain bisa kita hapus. Baik, udah hanya nomor 4 saja. Baru kita pindah ke post processor. Baik, pada post processor ini gunanya untuk convert pergerakan pahat dalam coding-coding seperti G-code dan M-code atau code lainnya. Dan post processor ini harus sesuai dengan mesin TU2A. Dan karena di teknik mesin Undip, prosesornya mesinnya seharusnya Mac 3, tetapi karena tidak ada Mac 3 di sini, kita menggunakan prosesor yang settingannya mirip dengan Mac 3, yaitu T2 Axis Tutorial. Klik select. Untuk posting dan setup kita atur sesuai default aja, lalu kita kecak, kita edit. Baik, kita sudah dicak. Kita sesuaikan dengan cak pada mesin TU2A. Pertama, untuk OD atau diameter luar,
kita ganti menjadi 110 mm. Untuk diameter dalam kita ganti menjadi 40 mm. Untuk thickness-nya kita ganti jadi 55. Untuk jauh parameters, untuk dari stepnya kita ganti menjadi 3. Lalu yang kita ganti adalah width-nya, lebarnya, menjadi 5 mm. Oke. Baik, sudah. Untuk equal step length sama equal step width-nya udah di checklist juga dua-duanya. Lalu kita klik OK. Setelah caknya sudah selesai, oke. Kita pindah ke Stock Manager. Nah, untuk di Stock Manager ini kita menggunakan aluminium alloys, yaitu 601T6, sudah sesuai. Dan juga untuk bar stoknya juga sudah sesuai. Kita klik OK. Lalu setelah sudah selesai di Stock Manager, kita pindah ke Main Spindle. Kita ke Stock Vortex. Kita lihat sini untuk di Stock Vortex ini sudah benar. Untuk Z-nya keluar, X-nya ke kita, Y-nya bisa mengikuti. Kita klik OK. Setelah selesai pada settingan KM-Fidget Tree ini, kita klik untuk Extract Machinable Feature untuk mendeteksi profile. Lalu di turning setup 1 kita melihat sini ada jenis-jenis permesinan yang akan dilakukan nanti. Ada Phase Feature 1 dan ada Auto Feature 1 dari rough sampai finish. Dan ada cut off juga. Dan untuk cut off ini kita bisa delete. Setelah kita sudah selesai di Extract Machinable Feature, kita ke Generate Operation Plane. Setelah sudah ke Generate Operation Plane, kita ke Generate Toolpath. Dan ternyata dari hasilnya kita untuk turning setup kita hanya akan menggunakan turn route 1 dan turn finish 1. Kita bisa melihat path yang kita gunakan juga hanya satu saja. Setelah Generate Toolpath, kita ke Simulate Toolpath. Oke, bisa kita play. Oke, udah selesai. Kemudian untuk meriksa apakah hasil sesuai atau tidak, kita bisa ke display option, lalu show difference. Untuk warna hijau berarti sesuai dan hasilnya bagus. Dan untuk tanda biru berarti masih bersisa sedikit. Dan alasan karena ini ada warna biru karena kita hanya menggunakan satu path saja. Lalu klik OK.
Lalu kita ke post prosesnya. Kita klik. Di sini saya save di sini turning unit. Sensitivity U2. Save. Lalu akan muncul di sini post proses. Lalu kita play. Nah, kita mendapatkan code-nya. Lalu kita ke option. Open G-code file in. Dan di SolidWorks NC editor. Oke, kita klik lagi oke. Nah, ini dia. Code untuk mesin CNC TU2-nya. Karena kita save, kita silang saja. Close. Ini sudah selesai. Untuk memastikannya, kita bisa pilih step through toolpath. Bisa kita play untuk melihat alur pahatnya. Jadi untuk pembuatan kode secara SolidWorks CAM ini sudah selesai. Kita bisa mengeceknya kembali di dalam file. Ini dia untuk teks dokumen. Demikian hasil dari penjelasan saya mengenai bagaimana cara mendapatkan kode dari part di SolidWorks Training. Sekian, terima kasih.